Wajib Bunda ketahui, inilah alasan suami kesulitan pisah dari pelakor. Bunda, pernah nggak sih dengar cerita seperti ini? Suami saya itu ngaku nyesel, katanya udah putus sama selingkuhannya. Tapi berapa minggu kemudian, ketahuan lagi, mereka masih jalan bareng. Kenapa ya? Suami yang katanya sadar dan mau berubah, tetap gak bisa benar-benar lepas dari pelakor. Apakah itu karena cinta, atau ada hal lain yang lebih dalam? Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan bongkar semuanya. Alasan suami sangat kesulitan pisah dari pelakor, tanda-tanda suami sebenarnya ingin lepas tapi tidak mampu, dan strategi cerdas yang bisa istri lakukan untuk benar-benar memisahkan mereka. Karena kadang suami itu bukan tidak mau kembali ya Bunda, tapi dia tidak tahu caranya keluar dari jeratan pelakor. Dan liciknya pelakor, dia tahu betul cara untuk menahan suami. Namun sebelumnya, silakan catat nomor konsultasi saya ini. Jika Bunda memiliki masalah rumah tangga dan bingung harus menyelesaikannya seperti apa lagi. Karena Bunda sudah berbagai macam cara untuk menyelesaikan tapi tak ada ujungnya. Maka Bunda bisa segera hubungi saya di nomor ini ya. Karena selain saya mendengarkan keluh kesah Bunda, saya juga akan deteksi energi aura Bunda dan suami seperti apa. Sehingga saya bisa tahu nih, penyebab masalah Bunda terjadi ini karena apa. Dan saya baru bisa berikan solusi yang tepat dari masalah Bunda ini. Oleh karena itu, segera catat, save, dan hubungi saya nomor ini ya. Karena Bunda itu berhak dan layak untuk bahagia. Bunda, banyak klien yang datang konsultasi ke saya ya, melemparkan pertanyaan seperti ini. Kalau suami saya sudah menyesal, kenapa dia masih balik lagi ke pelakornya Bunda? Jawabannya tidak sesederhana. Dia tidak cinta lagi. Justru, disinilah letak jebakan yang membuat banyak suami terpenjara. Alasan yang pertama, pelakor memberi rasa bebas tanpa tanggung jawab. Saat bersama pelakor, suami itu merasa jadi versi terbaik dirinya ya. Dipuja, tidak dituntut, tidak diminta uang belanja, tidak disuruh antar anak sekolah. Pelakor memberikan ilusi, hidup bebas dan menyenangkan. Beda dengan di rumah, penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah yang baik dan pasangan yang solutif. Alasan yang kedua, pelakor pakai emosi ketergantungan. Beberapa pelakor memainkan peran korban. Aku hancur kalau kamu ninggalin aku. Aku udah kasih segalanya buat kamu loh. Kalau kamu ninggalin aku akan bunuh diri. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Nah, suami yang lemah mental akan merasa bersalah loh Bunda. Bahkan kalau dia tahu itu hal yang salah. Maka emosi yang diciptakan pelakor itu membuat suami merasa bersalah. Dan ujungnya, iba melihat pelakor. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan istri di sini adalah memutuskan pengaruh pelet di tubuh suami. Karena ini soal batin, maka istri butuh ikhtiar batin atau ikhtiar spiritualnya. Nah, untuk bimbingan terkait ikhtiar spiritual untuk memutuskan pengaruh pelet pelakor di tubuh suami, Bunda bisa konsultasi bersama saya di nomor ini. Alasan yang ketiga, si pelakor kembali memanggil batin suami lewat cara spiritual. Bukan hanya rayuan biasa, beberapa pelakor itu menggunakan ilmu pengikat batin, pelet, atau susuk pemikat. Itu sebabnya suami jadi seperti buta hatinya. Hati dan pikiran suami pengen banget balik sama istrinya. Tapi karena batin suami dipanggil pakai kekuatan batin, maka ikhtiar apapun yang dilakukan istri untuk memisahkan suami dari pelakor berujung zonk. Alasan yang keempat, suami serakah. Mau dua-duanya, gak mau kehilangan Bunda ataupun pelakornya. Ini yang paling menyakitkan. Suami ingin tetap punya istri yang baik di rumah, tapi juga tetap menikmati godaan layanan dan pujian dari pelakor. Dan kalau istri diam saja ketika suami bertindak seperti ini, maka saya jamin akan selamanya suami main sama dua atau banyak wanita. Tapi suami bilang sudah pisah dari pelakor. Bahkan dia sangat meyakinkan saya Bunda, sudah pisah dari pelakornya. Anggap saja suami sedang ada di tengah-tengah. Dia pengen pisah dari pelakornya, sudah tidak tergantungan lagi sama pelakor, tapi si pelakorlah yang diam-diam menghubungi suami. Terus-terusan ngechat dan temui suami. Jadi di satu sisi dia pengen setia, tapi di sisi lain dia merasa bersalah sebagai manusia. Dari kebimbangan itulah yang membuat suami sering merasa bimbang. Psikologisnya terganggu, sehingga membuat suami gampang marah. Karena ada pertarungan dalam hatinya antara rasa bersalah dan kenikmatan egonya. Ibarat suami yang lagi di posisi ini ya Bunda. Dia tuh seperti seseorang yang sedang belajar diet. Satu hari dia menahan nafsunya untuk tidak makan, minum gula. Tapi besoknya ada rasa pengen banget makan dan minum gula. Sehari insaf, sehari kilaf.
Sama kayak suami, menjauh dari pelakor tapi lalu kembali lagi diam-diam. Itu tanda dia sudah coba tapi gagal untuk melepaskan. Seperti kecanduan, seperti diikat secara halus. Dia tidak kuat untuk menolak. Kalau sekarang Bunda sedang melihat tanda-tanda itu, ini saatnya bertindak. Bukan untuk menangis, tapi untuk menang. Yang pertama, kuatkan diri dan jangan mengemis cinta. Tapi kebalikannya, bikin suami yang ngejar-ngejar Bunda. Pelakor menang karena dia tahu cara bikin suami merasa dibutuhkan. Istri bisa balikan keadaan dengan menunjukkan harga diri dan ketegasan. Laki-laki itu lebih menghormati istri yang tahu kapan harus tegas membatasi. Naikkan value, tahu batasan diri, dan kasih ketegasan sama suami. Tips yang kedua, lepaskan pengaruh suami dari energi spiritual pelakor. Kalau Bunda merasa suami seperti dikunci, ada baiknya lakukan ikhtiar buka aurat dan pemutus energi pelakor. Beberapa wanita memang menggunakan jalan spiritual untuk mengikat suami orang. Dan sebagai istri, Bunda juga berhak menjaga pernikahan secara batiniah. Cara yang ketiga, berhenti mengejar, mulai menarik dengan kekuatan aura dalam diri Bunda. Kalau Bunda mengejar, suami akan makin lari. Tapi kalau Bunda tenang, memperbaiki diri Bunda, meningkatkan daya tarik batin dan pancaran aura Bunda berkelas, maka suami akan mulai kepo dan pelakor akan mulai terancam. Bunda, kadang suami itu tidak selingkuh karena benci istri, tapi karena dia lemah. Dan di luar sana ada wanita yang tahu cara mengambil celah itu. Tapi jangan salah, istri yang kuat, yang sadar, dan yang siap berikhtiar selalu punya cara untuk menang. Kalau Bunda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana membuka kembali hati suami, atau ingin tahu saran spiritual untuk menghapus jejak pelakor di tubuh suami, silakan hubungi saya secara privat di nomor ini. Agar bisa saya bantu ikhtiarkan secara lahir batin untuk benar-benar memisahkan suami dari pelakornya. Karena cinta yang besar butuh perlindungan yang kuat. Semoga video ini dapat manfaat untuk Bunda cantik yang menonton video saya ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.